atas kebaikan dan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Pada hatinya udah ini mengucapkan sungguh luar biasa perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh ajaib nama-Mu. Angkat tangan bernyanyi.
Membasuh setiap hal yang sudah terjadi. Memberkati setiap hal yang setiap hati yang Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami. Engkau baik bagi keluarga-keluarga kami. Engkau baik bagi semua jemaat-Mu yang ada di gereja GBI Kota Daud Asera. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang minggu ini. Bahkan hari ini Tuhan, seberapapun kami yang hadir di ibadah raya kami yang kedua ini, Tuhan, inilah bukti kebaikan-Mu kepada kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk itulah Tuhan, persiapkanlah kami semua untuk kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami. Ini kami Tuhan, kami mengakui setiap pelanggaran, kesalahan kami, dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, dosa kesalahan kami kepada sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Begitu juga kami melepaskan pengampunan-Mu atas setiap orang-orang yang bersalah kepada kami. Sehingga siapapun kami yang hadir di ibadah raya yang kedua ini, kami semua benar-benar layak di hadapan-Mu. Sehingga setiap pujian penyembahan kami yang kami persembahkan kepadamu itu benar-benar menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah lewat ibadah raya kami yang kedua ini, Tuhanlah yang benar-benar disenangkan di tempat ini. Tuhan hadir, Tuhan memulai ibadah ini. Mujizat Tuhan terjadi, ada kelupasan, ada kesembuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Ini kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai memuji menyembah-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama menaikkan doa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang siap untuk menerima sukacita dari surga, merasakan haleluya. Haleluya. Sudah kekuatan bagi jiwa.
Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan pagi hari ini saya meminta kepada yang bertugas untuk boleh menjalankan semua. Kita bersatu dalam doa. Sungguh Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami, Bapa. Tak terselangi kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai kasih kami di hadapan-Mu Tuhan, kami boleh datang di tempat ini Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu akan segala penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu pada kami hingga ada saat kami hari ini ya Tuhan. Kami serahkan segalanya semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan pada hari ini kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Besar kecil persembahan kami Tuhan, Engkaulah yang menilainya Tuhan. Dan Engkau Tuhan atas gereja kami Tuhan, memenuhi segala gereja ini dengan karunia-Mu ya Bapa. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan kami dalam damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segalanya. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ucapkan selamat memberikan persembahan. Yesus memberkati. Kuduslah Engkau Tuhan. Kau ditinggikan dalam kehidupan kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Amin Yesus. Haleluya. Berhiaskan kekuatan
jemaat Tuhan. Walaupun siap kali dengan indah, kita boleh bebas berekspresi menyembah Tuhan. Ajar kami untuk menyembah Tuhan. Ajar kami untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Setiap waktu, setiap hari. Walaupun mungkin kami dalam keadaan yang lelah Tuhan, hampir tak berdaya kami Tuhan, tapi biarkan hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, tetap rindu untuk memuji nama Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama saudara, kita sembah Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama saudara, kita sembah namanya, kita puji namanya. Yes, puji-pujian yang harum di hadapan Yesus. Biarlah kami boleh bersorak dan bernyanyi kepada Yesus. Ya Bapa yang Maha Tinggi, Ya Allah yang Maha Tinggi, semua kami haus merindukan Engkau. Semua kami haus hanya kepada-Mu. Tidak bisa bernyanyi dengan kata-kata yang indah, tapi tidak bisa mengubah kami. Kami selalu bertanya kami dengan kata-kata yang indah, kami dah maha memuji. Tetapi yang membawa hati yang haus, yang membawa hati yang hancur di dalam Tuhan. Kita boleh bebas berekspresi. Bernyanyi,
Ya benar Tuhan, hanya nama-Mu lah yang besar dan layak untuk dipuji Bapa. Tidak ada Tuhan selain Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami boleh melihat bagaimana umat-Mu penuh dengan ucapan syukur. Bagaimana umat-Mu boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah kami lakukan tidak pernah akan sia-sia. Tuhan, Engkau yang akan membalaskan kebaikan mereka. Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka. Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit buat umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Saat ini juga kami sudah menerima berkat-Mu ya Bapa. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat berkelimpahan atas-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan untuk kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang Engkau percayakan menjadi saluran berkat pada pagi menjelang siang hari ini. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami patahkan, tolak usir dalam nama Yesus. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus untuk menguasai setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan, kami juga mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu ya Bapa, supaya mereka juga boleh duduk dengan tenang. Kami tidak terganggu dengan penyampaian firman-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom. Silahkan dulu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, saya melihat sungguh sukacita luar biasa. Ya, saya yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan sudah tersedia buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana biasa, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Untuk itu, kami pengurus ingin mengenal Bapak Ibu. Kata Bapak Wakil Gembala, enggak disuruh nyanyi, hanya disuruh berdiri. Untuk kami boleh lebih kenal, karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kami kenal, kami akan sayang kepada Bapak Ibu. Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Ada? Mari berdiri. Enggak disuruh nyanyi katanya. Ada? Jemaat setia semua? Oke. Baik. Tidak ada, puji Tuhan. Sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kalau saya melihat dari apa ya? Bilangnya banner ya? Atau apalah itu? Flyer. Apa? Flyer. Yang saya baca bahwa ibadah yang pertama yang disampaikan firman Tuhan oleh Bapak Gembala dengan tema bergembiralah dan bersorak-sorailah. Ya, mungkin ada Pak Pendeta Andri dari pagi mendengarkan firman Tuhan ini. Yang ingin saya pertanyakan, kita bergembira dan bersorak-sorai untuk apa? Nah, jawabannya ada pada firman Tuhan siang hari ini. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua satu kali lagi, kita akan bernyanyi lebih dari pemenang. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Oleh kuasa darahnya,
seorang pemenang ketika dia dalam pertandingan. Ya, saya hobi dengan pertandingan bulu tangkis. Begitu game-game terakhir dia berhasil, dia lompat, dia smash, dia akan melompat lebih tinggi. Seorang pemenang harus lebih semangat. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Ulangan 1. Ulangan 1 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Ulangan 1 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Oke, sudah? Bisa ditampilkan? Kita akan baca bergantian, saya ayatnya yang ke-27, Bapak Ibu ayatnya yang ke-28, dan ayat yang ke-33 kita baca bersama-sama. Baik ada Bapak Ibu yang pegang handphone atau Alkitab, kita akan baca ayatnya yang ke-27. Ulangan pertama ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju, saudara-saudara kita membunuh kita dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kukunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orangnya. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dia yang akan berperang untukmu, sama seperti yang melakukannya bagi musuh di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yang berjalan di depanmu, berjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam,
dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu-minggu ini dunia sedang digemparkan dengan yang namanya Piala Dunia. Semua orang dibuatnya keranjingan. Apa ya keranjingannya? Bahasa ini apa Pak? Ada yang tahu keranjingan itu apa ya? Canduan. Kecanduan, tergila-gila dengan Piala Dunia ini. Dan memang ketika saya mendengar bahwa satu tim yang keluar sebagai pemenang cukup besar hadiahnya, ya bahkan kalau dirupiahkan itu kalau nggak salah sekitar miliaran juga mereka dapat. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mereka semua baik penontonnya maupun pemainnya mempunyai satu kesamaan, yaitu perjuangan untuk memperoleh kemenangan. Makanya saya tadi mengajak kita semua lebih dari pemenang. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih dari pemenang. Amin. Gak ada seorang pemenang yang loyo. Ya. Jangankan untuk final, semifinal yang kemarin aja luar biasa. Ya. Nah, saya percaya di antara kita khususnya bapak-bapak, mungkin juga ada ibu-ibu yang hobi bola juga. Satu tim yang akan berusaha untuk memperoleh Piala Dunia ini, tentu dia mempunyai perjuangan. Dia harus latihan, dia harus disiplin, dia banyak membuang waktu. Untuk pagi mungkin dia lari pagi supaya nafasnya terkontrol, supaya dia mampu di dalam 2 kali 45 menit pertandingan. Itu kalau normal. Belum lagi kalau perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Itu dari tim atau dari pemain. Bagaimana dengan kayak Pak Marbun nih? Pak Marbun hobi bola. Kalau udah berbicara bola, wes kita pulang dari gereja sini 2 malam ya waktu itu Pak Marbun. Sudah selesai dari sini jam berapa? Udah malam. Begitu keluar lanjut dengan ngobrol bola, tambah lagi waktunya. Bagaimana penonton, supporter, mereka juga mempunyai perjuangan. Pak Marbun pasti membuang atau mengurangi waktu tidurnya. Karena mainnya bola itu di pagi-pagi sekali antara jam 2 dan jam 3. Pasti kurang waktu tidur. Tetapi inilah perjuangan. Nah, tadi saya katakan bahwa khotbah Pak Gembala pagi temanya adalah apa tadi Pak Gem? Bergembira dan bersoraklah. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih tema adalah merebut tanah perjanjian. Bagaimana kita harus bersorak-sorai, kita harus bergembira karena kita dijanjikan oleh Tuhan suatu tanah yang namanya tanah perjanjian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita suatu tanah yang berlimpah-limpah, suatu tanah yang dikaruniakan oleh Tuhan luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, segala sesuatu itu perlu perjuangan. Sekelompok tim sepak bola berjuang mati-matian. Seorang penonton penggemar bola berjuang mati-matian, mengurangkan waktu tidurnya. Sehingga dia harus terjaga ketika jam 2. Atau mungkin dia memasang alarm. Saya sok-sokan Belanda, beker. Oma ini tahu opung ya, beker itu batu. Beker ya? Apa
Baker, kalau saya orang tua saya bilangnya kepada saya baker, nggak tahu anak-anak saya sekarang ngerti nggak baker, taunya alarm. Ya, mereka harus pasang itu supaya tidak terlewatkan, apalagi kalau itu tim apanya namanya, tim kesayangannya. Nggak tahu nih Pak Marbuni megang ngejagoinnya tim apa ini? Argentina. Ya, Argentina tinggal selangkah untuk memperoleh juara. Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel suatu tanah perjanjian yang berlimpah-limpah dengan susu madunya, yang berlimpah-limpah bagaimana kesuburan tanahnya. Tetapi semuanya itu tidak mudah untuk didapat. Sebagaimana kita ketahui, ketika Tuhan menjanjikan itu kepada bangsa Israel, apa yang dikatakan Musa? Musa menyuruh ke-12 suku yang ada di bangsa Israel itu untuk pergi memintainya. Apa yang terjadi? Memang ketika dia sampai di sana, yang dilihat tandan anggurnya katanya besar-besar buahnya. Mereka ambil, mereka bawa pulang. Ya, singkat cerita memang luar biasa tanah, suburnya. Tetapi katanya orangnya besar-besar, kubunya tinggi-tinggi, pertahanannya kuat. Inilah yang membuat bangsa Israel menjadi ciut. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kadangkala kita, iman kita, kehidupan kita dibuat ciut dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketika kita dalam situasi yang ciut atau yang takut atau yang gentar menghadapi keadaan, maka si iblis akan bersorak-sorai. Si iblis akan tersenyum. Dia katakan, cuman seginikah imanmu? Cuman seginikah kepercayaanmu kepada Tuhan? Saya tidak tahu. Saat ini apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika engkau percaya kepadaku, ketika engkau mengikut aku, hidupmu seperti engkau mengemudi kendaraan di jalan tol yang tidak ada hambatannya. Tetapi yang pasti Tuhan akan berjanji, aku akan menyertaimu senantiasa. Aku akan menolong engkau, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Lantas kenapa kita harus undur? Kenapa kita harus kecewa? Kenapa kita harus takut? Apakah kita sedang memperkecil kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat bagaimana Tuhan janjikan tanah yang subur, tanah perjanjian yang luar biasa kepada bangsa Israel. Namun di situ bukan dengan seperti Tuhan menjatuhkan hujan dari langit atau Tuhan menjatuhkan berkat dari langit begitu saja. Kita harus ada perjuangan. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, bukan berarti kita harus nyaman, tenang, tentram. Tetapi kita juga harus butuh perjuangan untuk memperoleh tanah perjanjian yang diberikan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Saya rasa siapapun akan mau. Mungkin tidak perlu ada gereja ini, mungkin tidak perlu ada penginjil untuk memberitakan kabar sukacita bagi seluruh bangsa di dunia ini. Karena mereka mau nyaman, mereka mau enak, mereka maunya instan. Tetapi tidaklah demikian. Semuanya harus penuh dengan perjuangan. Kalau saya ingat melihat Pak Wakil Gembala ini, umur berapa Pak? Mendapatkan ratu. Perjuangannya luar biasa. Ya. Sampai padahal dikatakan saya orangnya nggak jelek-jelek amat kok. Saya ganteng.
Sampai saya digila-gilai oleh wanita. Gila lu. Maaf ya Pak Lagam. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagaimana perjuangan kita untuk memperoleh tanah ini yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dan apa yang kita dapati dari pembacaan firman Tuhan. Yang pertama saya memperoleh bahwa kalau kita mau memperoleh tanah yang dijanjikan Tuhan, warisan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Satu, jangan mengatakan perkataan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Jangan kita mengatakan perkataan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Masih ingat ketika Adam dan Hawa bisa jatuh di dalam dosa? Karena apa? Mari kita lihat Kejadian 31. Kejadian 3 ayat 1 maksud saya. Kejadian 3 ayat 31 di situ mengisahkan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Dalam arti kata, ketika kita berbicara berlawanan dengan firman Tuhan, ketika kita berbicara tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan mau katakan kita sama seperti ular. Karena ular itu memutarbalikkan, ular itu membicarakan berlawanan dengan firman Tuhan. Sementara Tuhan katakan bahwa seluruh buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi iblis katakan apa? Semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan. Semua pohon jangan kamu makan. Dan Tuhan hanya mengingatkan kepada Adam dan Hawa, dikatakan semua pohon boleh kamu makan. Ini artinya si ular ini sedang memutarbalikkan perkataan Tuhan. Ketika kita memutarbalikkan firman Tuhan, ketika kita dalam keadaan berlawanan dengan firman Tuhan, maka kita sedang ada di dalam dosa. Mari Bapak Ibu, jangan kita menjadi orang-orang yang memutarbalikkan kata. Saya lupa, kalau nggak salah di Wahyu, firman Tuhan katakan jangankan untuk memutarbalikkan setitik iota tidak boleh kamu hapus atau kamu kurangi, karena itu berdosa. Ya dong. Beda artinya ketika titik koma kita rubah. Kadang-kadang orang bisa ribut di WA hanya karena cara membacanya. Ya kan? Kalau yang mengirim maksudnya seperti ini, yang membaca dia mungkin beda tekanannya, akan jadi berubah makna atau apa yang ingin disampaikan. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, janganlah kita menjadi orang-orang yang demikian. Orang-orang yang memutarbalikkan keadaan, orang-orang yang sering memelintir firman Tuhan, sehingga membuat orang lain jatuh di dalam dosa. Tetapi baiklah kita memperkatakan. Makanya firman Tuhan juga ada katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak, selebihnya dari si setan, si iblis. Memang dari awal iblis itu selalu memutarbalikkan perkataan atau firman Tuhan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang muda, anak-anak yang gampang terbawa arus dengan situasi, dengan kondisi yang sampai saat ini membuat anak-anak Tuhan banyak yang menjadi lemah, banyak yang menjadi undur, banyak yang menjadi kecewa dengan Tuhan. Sebagaimana bangsa ini. Kenapa Tuhan harus keluarkan saya dari Mesir? Apakah Tuhan sedang membenci saya? Apakah Tuhan ingin melihat saya dan keturunannya mati di padang pasir?
lebih baik saya mati di Mesir, karena di sana masih ada kuburan. Kenyataannya Tuhan sedang menuntun bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Bapak Ibu, seringkali kita anak-anak Tuhan maunya selalu ada di dalam zona aman kita. Menurut kita aman, tetapi siapa yang mengetahui bahwa Tuhan mengetahui rancangan apapun yang ada di dalam kehidupan kita? Jalan yang menurut kita lurus, tetapi Tuhan katakan ujung-ujungnya membawa kepada kebinasaan. Tetapi izinkanlah Tuhan yang menuntun kita. Izinkan Tuhan yang memerintah kita di dalam kehidupan kita. Kemanapun Tuhan akan perintahkan kita. Sebagaimana Abraham ketika dia harus keluar dari tanah leluhurnya, dari tanah nenek moyangnya. Dia tidak pernah dikasih tahu kemana dia pergi. Hanya Tuhan perintahkan, keluar engkau dari tanah yang engkau sudah duduki turun-temurun. Kemana? Abraham tidak pernah bertanya, tetapi dia mengizinkan atau dia menyerahkan hidupnya, bahwa setiap langkah dia Tuhan yang mengatur. Makanya terciptalah sebuah lagu yang mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Jangan kita mau di zona nyaman. Ayub pun demikian. Ketika dia ada di zona nyaman, iblis tidak senang. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kondisi yang bersukacita, sebagaimana kita tadi memuji Tuhan, sebagaimana kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, iblis tidak senang. Iblis ingin selalu membuat kita menjadi kacau. Iblis selalu membuat hati kita menjadi gundah. Dengan cara apapun dia berusaha untuk melemahkan kita. Ayo mari Bapak Ibu, untuk kita memperoleh tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Masih ingat mungkin kalau yang usianya di atas berapa? 40 kali ya. Masih ingat sebuah lagu yang lawas tentang Kanaan. Kanaan, 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 ke tempat yang indah. Sabar. Marilah kita ke seberang, ke negeri yang indah bermain. Ini lagu yang membuat kita walaupun syahdu memantapkan iman kita bahwa saat ini kita sedang menuju ke Kanaan. Tetapi bukan gampang. Ayub yang begitu dikasihi Tuhan, yang begitu Tuhan memberi predikat, anakku yang kukasihi, anakku yang saleh, anakku yang setia. Tetapi dia tidak mau selalu ada di zona aman. Sekalipun Tuhan mengatakan kepada iblis, oke, aku cabut pagar perlindungan buat Ayub, tetapi nyawanya jangan kau apa-apakan. Dicabut pagar perlindungan, Ayub sangat-sangat terpuruk. Apakah ia jatuh di dalam dosa dengan keterpurukannya dia? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jangan kita mempunyai motivasi ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, kita akan berkata, pasti Tuhan akan memberkati saya, pasti Tuhan akan melindungi saya, pasti Tuhan akan menyelamatkan saya. Amin. Tetapi ketika kita ada di dalam satu zona yang tidak nyaman, jangan menjadi kita kecewa. Sebagaimana bangsa Israel sangat-sangat kecewa ketika dia dijanjikan oleh Tuhan satu tanah yang berlimpah-limpah susu madunya. Tetapi begitu dia masuk, benar semuanya itu. Hanya ada satu tantangan. Orangnya tinggi-tinggi, orangnya besar-besar, kubu pertahanannya kuat-kuat. Mampukah kita? Sehingga ketika dia kecewa di situ, dia mengatakan, kenapa Tuhan harus pimpin saya keluar dari Mesir? Kenapa saya harus mati di padang gurun ini? Dia kecewa. Bahkan dia katakan Tuhan sedang benci sama dia.
Tuhan tidak pernah benci kepada kita. Tetapi kita harus pegang janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Hanya kita bertahan gak di dalam menghadapi situasi, kondisi yang membuat kita mungkin terhempas, terkenyang dari masalah hidup kita. Makanya Bapak Ibu, saya ingin tekankan kepada kita di sini, jangan kita memandang masalah kita, tetapi pandanglah Yesus. Ketika kita memandang masalah kita, maka masalah itu akan terlihat besar. Tetapi kita kalau pandang kepada Tuhan, pandang terus padanya, jangan menoleh, pandang terus. Jangan pandang masalahmu, jangan pandang dunia yang susah, tetapi pandang saja Yesus. Maka engkau akan memperoleh kekuatan. Jika ada Bapak Ibu yang saat ini mungkin dalam kondisi lemah, pegang firman Tuhan bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Dia tidak pernah lalai di dalam menepati janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap bahwa Tuhan sedang lalai. Kok Tuhan katanya gak pernah meninggali janjinya, mengingkari janjinya. Kok saya dibiarkan seperti ini? Kok saya seperti ini Tuhan? Bapak Ibu, ayo mari. Jangan kita memutarbalikkan. Jangan kita menganggap Tuhan sedang membenci kita kalau kita sedang menghadapi masalah. Ada beberapa hal yang harus kita renungkan ketika masalah itu datang kepada kita. Yang pertama, mungkin Tuhan sedang ingin melihat kita untuk datang di bawah kakinya kalau masalah itu datang. Yang kedua, mungkin juga kita punya salah kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau dipermuliakan lewat masalah kita. Kita bahas yang pertama. Mungkin Tuhan sedang mau melihat kita, kalau seorang anak itu jauh dari orang tuanya. Ini sering Pak Api dan Bu Api nih, aduh anak semata wayang lagi, mau ditaruh di mana ketika sedang koas ya, mamanya gak kasih kejauhan ya, karena ingin papa mamanya itu selalu dekat. Mungkin juga kita sedang jauh kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita dekat kepada Dia. Makanya Tuhan kasih masalah itu, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita datang berlutut di bawah kaki Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, dan kita sedang seperti anak kecil yang mau selalu di atas pangkuan orang tua kita. Dan Tuhan itu rindukan karena kita tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa masalah itu boleh terjadi? Mungkin kita ada salah, mungkin kita ada pelanggaran. Datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 kalau nggak salah. Anak yang kukasih. Anak yang kukasih. Tuhan itu adalah apa ya? Adil ya. Jika kita mengakui segala dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia, Allah yang adil, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita. Bila kita mengaku dosa. Segala dosa kita. Bukan ketika kita, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya kemarin mencuri. Ampuni saya Bapa. Saya menyadari, saya menyesali perbuatan saya. Bukan dosamu yang mencuri saja yang Tuhan ampuni. Tetapi Tuhan katakan segala dosamu. Artinya dari A sampai Z Tuhan ampuni. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang adil ketika kita mau mengakui dosa kita. Yang ketiga, kenapa masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin Tuhan sedang mau menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari kita tidak mampu melewati ini, kita tidak sanggup menghadapi tantangan hidup ini, kita seolah-olah tertekan, maka ketika kita berseru, Tuhan nyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, dan kita boleh memuji Dia. Tuhan luar biasa.
ketika saya berdoa. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari Bapak Ibu, kita diberi wewenang, kita diberi kuasa untuk mengalahkan setiap apapun yang sedang kita hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memperoleh atau merebut tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Di sini saya mencatat bahwa jadilah penyemangat dan jangan menjadi batu sandungan. Mari Bapak Ibu, ketika kita melihat saudara seiman kita, ketika kita melihat teman kita yang mungkin dalam keadaan terpuruk, jangan menjadikan kita sebagai orang yang menjadi batu sandungan, tetapi jadilah kita orang yang penyemangat. Ayat 28 di dalam Ulangan 1, demikian firman Tuhan mengatakan bahwa ayat 28, kemanakah pula kita maju, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Inilah yang membuat orang-orang bangsa Israel menjadi lemah. Inilah yang membuat bangsa Israel menjadi tawar hati. Di dalam menghadapi situasi seperti ini, mungkin teman kita, saudara kita dalam keadaan lemah. Jangan kita timpang menjadi dia lemah, tetapi harus kita memberi semangat. Ayolah, masa masalah itu saja kau kalah. Ketika engkau kalah dalam masalah itu, maka iblislah yang bersorak-sorai. Tuh kan, mulutnya katanya percaya sama Tuhan, baru dibikin seperti itu aja Bisa. udah keluar, udah tersinggung, udah begini, udah begitu. Ayo mari Bapak Ibu, kita kasih motivasi. Ibu, masalah Bapak belum seberapa. Memang ketika kita mengikut Yesus, harus ada salib yang kita pikul. Salib saya beda dengan salib Pak Gembala. Salib Pak Gembala beda dengan salibnya Pak Andre. Setiap kita harus memikul salib. Tetapi ketika kita sedang memikul salib, ayo mari. Ketika kita terseok-seok, ketika kita jatuh bangun di dalam memikul salib, kita lihat teman kita, motivasi, kasih semangat, kasih dorongan. Jangan seperti bangsa Israel yang diutus, yang disuruh oleh Musa untuk mengintai. Betul, pertama dia melihat bahwa pokok anggur besar-besar, tetapi di situ dia katakan kota-kotanya besar dan kubu-kubunya sampai ke langit, artinya pertahanannya kuat. Mana mungkin kita berperang melawan mereka dan mereka akan kalah dari kita. Dia lupa bahwa yang menuntun dia keluar dari Mesir adalah tangan Tuhan yang kuat. Yes. Dan Tuhan sudah berjanji, aku yang akan berperang melawan musuhmu. Lalu, apakah kita lupa dengan firman Tuhan? Kita biarkan diri kita terhempas dengan situasi. Kita biarkan diri kita dipermainkan oleh si iblis. Ayo mari Bapak Ibu, kita harus kasih semangat. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kita terus tetap semangat, supaya kita mulai memperoleh kemenangan demi kemenangan. Bilangan 13 ayat 27 dan 28, di situ dikatakan, inilah orang-orang yang memberi motivasi, orang-orang yang memberi semangat kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang dalam kondisi terpuruk. Mereka di sini dikatakan Bilangan
13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Dia sudah membawa hasilnya. Madunya yang luar biasa manis, susunya yang nikmat, mungkin anggurnya yang manis-manis. Tetapi di sini mana dia katakan hanya bangsa yang diam di situ, di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi mereka hanya memandang yang membuat mereka gentar. Dia lupa bahwa dia sudah melihat juga sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang dia ingini. Dan memang manusia kebanyakan seperti itu. Ketika dia menikmati sesuatu dari Tuhan, dia lupa segalanya. Begitu juga ketika dia menikmati atau memperoleh sesuatu yang kurang baik menurut dia, dia lupa bagaimana pertolongan dalam kehidupan dia. Tetapi di sini kita lihat ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa. Inilah yang Tuhan mau. Tentramkanlah saudara kita yang saat ini mungkin dalam keadaan gundah, yang saat ini mungkin dalam keadaan kacau, yang saat ini mungkin mereka merasa, aduh Tuhan, udah gak sanggup lagi saya. Bangsa itu dikuatkan oleh seorang yang bernama Kaleb. Kaleb berkata kepada bangsa itu, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayo mari Bapak Ibu, semangat. Masalah yang kau hadapi, situasi apapun yang saat ini kita hadapi, percayalah, kita harus semangat. Kita harus tetap optimis bahwa kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Sebab kita yakin bahwa Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kemenangan, Tuhan yang akan membuka jalan sehingga kita boleh bersorak-sorai di dalam Tuhan. Jadilah seorang yang memberikan motivasi kepada teman kita yang dalam keadaan lemah. Jangan sebaliknya. Memang ya, ikut Tuhan itu banyak tantangan. Memang ya, mengikut Tuhan itu seperti ini. Tapi kita harus katakan, memberi motivasi kuat, memberi motivasi yang benar, supaya teman kita jangan menjadi lemah. Justru dia boleh kembali semangat. Ayo Pak Roni, masalah yang Pak Roni hadapi itu belum seberapa. Apakah Pak Roni pernah mengeluarkan tetesan darah ketika engkau mengikut Tuhan? Apakah Bapak Abi pernah luka karena mengiring Tuhan? Belum ya yang saya tahu ya. Tetapi Tuhan sudah mengeluarkan darah. Yesus sudah luka. Oleh karena itu Bapak Ibu belum seberapa. Mari kita pandang Tuhan. Dia yang rela mengorbankan nyawanya. Dia yang rela meninggalkan tahtanya hanya untuk mencari kita orang-orang yang berdosa dan untuk diselamatkan. Belum seberapa. Kalau pepatah dunia mengatakan, kalau kita mandi, kalau kita nyemplung di air, jangan cukup sampai seleher, tanggung. Mau basah-basah sekalian, nyelemlah sekalian. Tuhan katakan, pujiannya mengatakan, kalau kita sudah mengambil keputusan mengikut Yesus, adalah keputusan. Jangan kita ingkar. Buta ingkar mengikut Yesus. Apapun masalahmu, apapun problem hidup, tidak ada Tuhan berjanji langit selamanya akan cerah. Tetapi Tuhan juga tidak berjanji tidak selamanya kelabu itu akan turun hujan. Tetapi ketika
ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah ratapan menjadi talian. Yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Oleh karena itu, apapun yang masalah Bapak Ibu hadapi saat ini, percaya bahwa Yesus sanggup menolong engkau. Yang ketiga atau yang terakhir Bapak Ibu, jangan kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan hanya karena masalah yang kita hadapi terlalu berat menurut kita sehingga kita undur dari Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan, ketika kita undur dari Tuhan, maka yang bersorak-sorai adalah lawanmu. Si iblis yang akan bertepuk tangan. Karena itu berjaga-jagalah. Lawan kita bukanlah manusia. Lawan kita adalah roh-roh yang tidak kelihatan. Oleh karena itu berjaga-jaga dan berdoalah. Ayat 32 mengatakan bahwa tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allah. Bangsa Israel sudah berapa kali Tuhan memperlihatkan kuasanya, Tuhan memperlihatkan kedahsyatannya. Ketika ia mau keluar dari Mesir, berapa kali dia, bangsa Israel, harus melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Ketika ditahan oleh Raja Firaun, gak boleh. Nanti siapa yang mengerjakan pembuatan batu bata? Nanti siapa yang akan saya suruh-suruh? Raja Firaun menahan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tapi Tuhan tunjukkan, ayo Musa, bikinlah supaya di negeri ini banyak belalang, banyak kata. Dia dilihat sendiri. Jangan kita memiliki iman yang seperti Thomas, masih mending kita memiliki iman yang seperti Thomas. Ketika kita melihat, baru kita percaya. Ini kita udah melihat, kita percaya, tetapi lupa apa yang Tuhan sudah perbuat kepada kita. Ingatlah kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita sampai saat ini. Coba Bapak Ibu buka, ya. Ini Pak Pendeta Andri mempunyai program membaca Alkitab tiap hari paling sedikit 3 pasal. Siapa yang mengikuti? 1, 2 orang? 3 orang? Yang lain 4 orang? Yang lain mana? Coba baca dari Kejadian 1 ayat 1. Berbunyi apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, berarti dia bertanggung jawab atas langit dan bumi itu. Wahyu 21 ayat 22. Ya, Wahyu 21 ayat 22. Ayat terakhir dari Wahyu. Apa di situ dikatakan? Bisa dilihat Wahyu 21 ayat 22. Oh, terbalik. Ada Wahyu 22 ayat 22. Ya. Oke, lagi baru, bumi baru. Nah, ini dia. Tadi dikatakan Kejadian 1 pada Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti dia bertanggung jawab untuk langit dan bumi. Dia yang mengatur sirkulasi langit dan bumi. Dan di ayat terakhir dari Alkitab, Wahyu 21 ayat Wahyu 22 ayat 21 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Saya seringkali bercerita, saya seringkali menyampaikan,
ketika saya berjalan di suatu tempat yang menurut saya tidak nyaman buat saya, tetapi saya sedang berjalan dengan Pak Stofan yang badannya cukup kekar, saya tidak takut siapapun yang akan menghadang kita. Kenapa? Karena saya yakin kalau saya dihadang, saya diganggu dengan orang, gak mungkin Pak Stofan itu diam. Setidaknya dia melerai. Sampai tidak bisa dia melerai, pasti dia akan turun tangan. Kamu dibilang baik-baik tidak mengerti, mau adu otot sama saya. Karena kan badan dia besar. Apalagi kalau janji Tuhan. Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Adakah kita takut? Adakah kita getar? Adakah kita kecewa? Jangan pernah kecewa. Kecewa kepada manusia itu biasa, tetapi kecewa kepada Tuhan itu luar biasa. Di mana iman kita? Masa ya kita nggak mau percaya lagi kepada Tuhan kita? Mari Bapak Ibu, jangan menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan hanya karena masalah yang sedang kita hadapi, hanya karena pergumulan, hanya karena kita menjadi orang yang tertuduh. Kenapa saya seperti ini, Tuhan? Percayalah kepada Tuhan. Tuhan katakan kepada kita, semuanya akan indah pada waktu. Saya pernah membayangkan Bapak Ibu, kenapa ya orang-orang pejabat-pejabat ketika mengkampanyekan dirinya, nanti saya akan begini. Ketika dia terpilih dan duduk di satu jabatan, apa yang dia janjikan kebanyakan meleset. Justru mereka memperkaya diri, mereka korupsi habis-habisan, merugikan negara. Kenapa? Ternyata kalau saya sih nggak seperti itu. Saya berpikir, tapi ternyata Tuhan kasih. Ya kamu sekarang sedang duduk. Coba kalau Bapak Ibu ingin duduk di sini, kan kelihatan nggak apa yang ada di mimbar ini? Di apa nih? Di podium ini ya? Apa nih namanya? Mimbar ya? Kan nggak kelihatan. Tapi saya yang di atas ini akan kelihatan. Saya akan bisa melihat Bapak Ibu. Begitu saya duduk di satu jabatan yang tinggi, saya melihat, sebagaimana Abraham dan Lot. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke depan, aku ke belakang. Maka Lot naiklah ke atas bukit. Dia melihat, lembah sana hijau-hijau. Maka dia pilih ke sana. Kan manusia begitu kan? Saya pernah kasih satu. Di sini ada satu kelompok salak yang isinya 3. Di sini isi 2. Ini 1. Saya panggil, sini Bapak, pilih mau yang mana? Pasti dia pertama dia pilih yang isi 3. Yang kedua datang tinggal 2 dan 1, pasti yang kedua pilih 1. Yang terakhir ya pasti nggak ada pilihan, 1 yang diambil. Ya kan? Itulah manusia. Ingin tamak, ingin banyak, ingin selalu menyukupi apa yang menjadi kebutuhan. Tetapi dia lupa bahwa semuanya itu Tuhanlah yang mencukupinya. Jangan kita tamak, tetapi mari kita mau percaya, bergantung kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel berseru, Tuhan saya nggak pernah makan roti lagi Tuhan semenjak saya keluar dari Mesir. Tuhan katakan, besok kamu akan makan roti. Tuhan akan berikan mana. Tetapi jangan kamu ambil lebih untuk apa yang kamu bisa makan hari ini. Adakah orang bangsa Israel yang taat? Ada. Adakah bangsa Israel yang tidak taat? Ada juga. Dia mengambil lebih dari apa yang menurut Tuhan cukup hari ini. Karena itu Tuhan katakan, cukupkanlah kebutuhanmu hari ini. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jangan kita menjadi orang yang tidak percaya ketika kita dalam menghadapi situasi. Jangan kita menjadi orang yang lemah ketika kita dalam menghadapi masalah, pergumulan hidup.
Tetapi justru saat itulah Tuhan mau kita memuliakan Dia. Tuhan, aku percaya meskipun perih, meskipun pedih, sebagaimana Hairil Anwar mengatakan, walaupun pedih-pedih, luka itu akan aku bawa berlari. Berlari hingga aku memperoleh tanah yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus. Dialog firman Tuhan pagi hari menjelang siang ini memotivasi kepada kita. Ketika kita dijanjikan oleh Tuhan sesuatu yang membuat kita bergairah, tetapi ingat, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tetapi jangan juga kita menjadi lemah, karena apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu pasti terlaksana dan segera. Walaupun banyak tantangan, percaya Tuhan berjalan di depan kita dan kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus.